Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Syahnas Ulaya dengan NIM 530202-154 akan menjelaskan tentang tafsir surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan menurut mayoritas ulama diturunkan di Mekah. Namun menurut pendapat sebagian ulama seperti Mujahid, surat ini diturunkan di Madinah. Nah, menurut pendapat lain lagi, surat ini diturunkan 2 kali, sekali di Mekah, sekali di Madinah. Ia merupakan surat pertama dalam daftar surat Al-Quran. Meski demikian, ia bukanlah surat yang pertama kali diturunkan, karena surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq. Surat ini dinamakan Al-Fatihah atau pembuka karena tekstual ia memang merupakan surat yang membuka atau mengawali Al-Quran, dan sebagai bacaan yang mengawali dibacanya surah lain dalam sholat. Selain Al-Fatihah, surat ini juga dinamakan oleh mayoritas ulama dengan Ummul Kitab. Namun nama ini tidak disukai oleh Anas Al-Hasan dan Ibnu Sirin. Menurut mereka, nama Ummul Kitab adalah sebutan untuk Al-Lawh Al-Mahfuz. Selain kedua nama tersebut di atas, menurut As-Suyuti memiliki lebih dari 20 nama. Di antaranya adalah Al-Wafiyah yang mencakup, Asy-Syafiyah yang menyembuhkan, dan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dinamakan Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab atau Induk Kitab adalah karena ia mengandung seluruh tema pokok dalam Al-Quran, yaitu tema pujian kepada Allah yang memang berhak untuk mendapatkan pujian, tema ibadah dalam bentuk perintah maupun larangan, serta tema ancaman dan janji tentang hari kiamat. Dengan kata lain, Al-Fatihah mencakup ajaran-ajaran pokok dalam Islam, yaitu tentang tauhid, kepercayaan terhadap hari kiamat, cara beribadah, dan petunjuk dalam menjalani hidup. Ada 2 keutamaan surat Al-Fatihah. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah adalah salah satu rukun dalam sholat. Dengan demikian, ia pun selalu dibaca dalam setiap sholat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, La sholatan liman la yakruhu bifatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keutamaan kedua adalah bahwa Al-Fatihah merupakan surat paling agung dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Allah Ta'ala mensyariatkan bagi yang hendak membaca Al-Quran agar ia meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku memulai bacaan Al-Quran dengan nama Allah sembari memohon pertolongan kepadanya. Allah adalah sebuah nama Tuhan yang Maha Berkah lagi Maha Tinggi yang berhak disembah, bukan selainnya. Nama tersebut merupakan nama-nama yang paling khusus di antara nama-nama Allah Ta'ala. Selain Allah Subhanahu tidaklah dinamai dengan nama tersebut.
Para ulama Madinah, Basrah, dan Syam menganggap bahwa basmalah bukanlah termasuk ayat Al-Quran, termasuk bukan ayat dalam surat Al-Fatihah, kecuali dalam surat An-Naml. Adanya basmalah hanyalah berfungsi sebagai pemisah antara satu surat dengan surat lain, serta demi mencari keberkahan karena mengawali membaca Al-Quran dengan basmalah. Pendapat seperti ini pula yang dipilih Imam Hanafi dan para pengikutnya. Karena itulah mereka selalu membaca secara perlahan atau sir di dalam sholat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, basmalah adalah awal ayat dalam surat Al-Fatihah. Karena itulah dalam mazhab Syafi'i, basmalah diucapkan secara jelas atau jahar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Seluruh pujian bagi Allah dengan sifatnya yang semuanya sempurna dan dengan nikmatnya yang lahir maupun yang batin, baik nikmat agama maupun dunia. Di dalam ayat ini terdapat perintah bagi hamba-hambanya untuk memujinya, dan hanya dialah yang berhak dengan pujian itu. Dialah yang menciptakan makhluk dan berdiri dengan urusan mereka. Dialah yang memelihara makhluknya dengan nikmatnya dan memelihara para kekasihnya dengan iman dan amal soleh. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pemurah lagi maha penyayang. Makna Ar-Rahman yang maha pemurah adalah yang memiliki rahmat secara menyeluruh yang luas rahmatnya untuk seluruh makhluk. Makna Ar-Rahim maha penyayang yakni penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Keduanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, merupakan dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Selanjutnya, Malik Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Dan hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menguasai hari kiamat, yaitu hari pembalasan amal. Seorang muslim yang membaca ayat ini di setiap rakaat dalam sholat mengingatkannya akan hari akhir, dan memotivasinya untuk mempersiapkan amal soleh dan menahan diri dari kemaksiatan serta kejelekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Sesungguhnya kami mengkhususkan Mu semata dalam beribadah dan memohon pertolongan kepadamu semata dalam seluruh urusan kami, karena seluruh perkara berada di tangan-Mu yang tidak dimiliki oleh seorang pun meskipun sebesar zarah. Ayat ini merupakan dalil bahwasanya ibadah seperti berdoa, memohon pertolongan, menyembelih, tawaf itu tidak boleh diperuntukkan pada suatu apapun kecuali untuk Allah. Ayat ini juga mengandung obat hati dari penyakit ketergantungan kepada selain Allah, penyakit riyah, ujub, dan sombong. Selanjutnya, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah, bimbinglah, dan berikanlah taufik kepada kami agar meniti jalan yang lurus. Dan teguhkanlah kami di atas jalan itu hingga kami bertemu denganmu, yaitu Islam. Yang mana ia merupakan jalan yang jelas yang dapat mencapai ridho Allah menuju surganya, yang menunjukkan pada jalannya sang penutup para nabi dan rasul Muhammad SAW. Tidaklah ada jalan menuju keberuntungan bagi seorang hamba kecuali dengan istiqomah berada di atas jalan itu. Selanjutnya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dari kalangan nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dan istiqomah. Dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang meniti jalan mereka yang dimurkai, yakni mereka yang mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya. Mereka itu adalah Yahudi dan orang-orang yang meniti jalan mereka. Dan orang-orang yang tersesat, mereka itu adalah orang yang tidak mendapat petunjuk karena kebodohan mereka, sehingga mereka tersesat dari jalan yang benar. Mereka itu adalah Nasrani dan orang-orang yang mengikuti perbuatan mereka. Di dalam doa ini terkandung obat bagi seorang muslim dari penyakit kekufuran, kebodohan, dan kesesatan, menunjukkan agungnya nikmat pada umumnya, yaitu nikmat Islam. Maka barang siapa yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya, maka ia pantas di jalan yang lurus.
tidak diragukan lagi bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekalah yang paling pantas dengan hal itu setelah para nabi alaihi salam. Ayat ini menunjukkan keutamaan mereka atau para sahabat dan keagungan kedudukan mereka radhiyallahu anhum. Bagi pembaca Al-Quran disunahkan membaca amin di dalam sholat setelah membaca surat Al-Fatihah. Makna amin adalah ya Allah kabulkanlah. Ia bukan bagian dari surat Al-Fatihah menurut kesepakatan ulama. Oleh karena itulah mereka sepakat tidak menuliskan amin di dalam mushaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.